Terkuak akun Facebook terduga perong yang asli, teman Liga Akbar. Namun, teman Liga Akbar yang dipanggil perong ini bukanlah Peggy Setiawan, melainkan Rian Fauzi. Rian Fauzi memiliki akun Facebook yang sama dengan namanya. Pada akun Facebooknya itu, perong kerap memposting beberapa foto dengan Liga Akbar. Bahkan ada juga foto perong bersama dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Rian Fauzi dipanggil perong oleh temannya di akun Facebook tersebut. Pada akun Facebooknya itu, perong juga berteman dengan Liga Akbar. Bahkan ia juga sempat memposting ulang foto-fotonya bersama Liga Akbar. Pada akun Facebooknya itu, terlihat perong dan Liga Akbar berteman baik. Ada juga foto perong bersama Vina dan Eki di acara XTC. Perong juga kerap memposting logo XTC yakni lebah. Namun tidak diketahui apakah perong merupakan anggota XTC atau hanya simpatisan seperti Liga Akbar. Pada foto Eki dan Vina yang berpose dengan anggota XTC, ternyata ada perong dan Liga Akbar. Dilihat dari foto di momen yang sama namun beda angle, terlihat jelas wajah Liga Akbar dan perong. Perong duduk tepat di sebelah kanan Eki di belakang pria berjaket denim. Perong saat itu memakai sweater berwarna abu-abu. Sementara Liga Akbar ada di belakang Eki dengan memakai sweater berwarna merah. Nama perong jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, sosok perong disebut-sebut sebagai pelaku utama atas tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Nama perong pun menjadi perdebatan. Sebab, Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina disebut tak memiliki julukan nama perong. Insang Nasruddin, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan, sejak awal sidang pra-peradilan pihaknya ingin menguji soal Peggy Setiawan bukanlah Peggy perong yang dimaksud polisi. Menurutnya, tim hukum Polda Jabar tidak dapat membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy perong. Menurutnya, yang disampaikan tim hukum Polda Jabar merupakan putusan-putusan pengadilan 8 narapidana hingga permohonan grasi. Di sisi lain, Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nurhadi Handayani mengatakan, penolakan terhadap semua dalil-dalil yang disampaikan tim kuasa Peggy Setiawan selaku pemohon itu, dituangkan dalam 12 halaman kesimpulan yang sudah diserahkan ke majelis hakim. Adapun inti dari kesimpulan pra-peradilan itu, kata dia, menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum. Sementara itu, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman akan diputuskan pada hari Senin, 8 Juli 2024 pagi. Ketukan palu Hakim Eman Sulaiman nampaknya bakal jadi penentu nasib Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Sidang dilanjutkan Senin pukul 9 WIB, dengan agenda pembacaan putusan pra-peradilan, ujar Eman Sulaiman, Jumat, 5 Juli 2024. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditahan di sel Polrestabes Bandung. Saat ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini ditahan, Peggy Setiawan mendekam di sel tersebut. Belum lama ini, Peggy Setiawan dijenguk ibu kandungnya, Kartini dan Luciana, adik kandung, serta Ibnu, paman. Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan membeberkan, jika anak kandungnya sering berpuasa. Saat menjalankan puasa, Kartini membeberkan jika Peggy Setiawan sering dibantu petugas. Atas hal itu, Kartini menyampaikan pesan Peggy Setiawan untuk mengucapkan rasa terima kasih ke petugas. Peggy mengucapkan terima kasih kepada petugas yang memberikan makan Peggy untuk sahur karena ingin berpuasa, ucapnya, Jumat, 5 Juli 2024. Lebih lanjut, Kartini menegaskan jika buah hatinya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah Peggy sehat dan kelihatan bersemangat, ungkapnya. Kartini juga mengatakan, jika Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Peggy minta didoain agar cepat bebas. Peggy juga mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy, paparnya. Peggy juga berterima kasih kepada kuasa hukum. Peggy mendoakan agar semua sehat selalu dan banyak rezeki, sambungnya. Terkait perlakuan di sel tahanan, Kartini menyebut jika anaknya diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sana semua teman Peggy pada baik semua, tuturnya.
Kartini berharap permohonan pra-peradilan anaknya di Pengadilan Negeri PN Kota Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, ia berharap Peggy Setiawan bisa menghirup udara bebas. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J meminta Mabes Polri untuk membuka CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut Susno 2J, CCTV itu akan menjadi bukti kuat pihak Polda Jabar untuk mengungkap kasus Vina. Sebab berdasarkan berita acara pemeriksaan, BAP, anak buah Ibtu Rudiana, ia mengaku sudah mengamankan CCTV. Pengamanan CCTV itu dilakukan saat Ibtu Rudiana melakukan penyisiran usai Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun 8 tahun lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana juga bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil di samping SMP 11. Tak lama setelah itu, Ibtu Rudiana kemudian menangkap 8 orang di depan SMP 11 Cirebon berdasarkan informasi dari AF. Kini, Susno 2J pun mempertanyakan keberadaan CCTV yang diamankan itu. Selain CCTV, kata dia, penyidik juga harus membuka ponsel milik korban dan para terpidana. Susno 2J meyakini, pada ponsel milik korban dan para terpidana itu pasti ada percakapan yang bisa dijadikan bukti. Padahal menurut Susno, CCTV dan isi ponsel itu bisa jadi alat bukti forensik yang bisa menguatkan Polda Jabar. Sebab jika hanya mengandalkan keterangan saksi AF dan Dede, maka alat bukti itu menjadi lemah. Susno 2J pun meyakini kalau Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka akan dibebaskan. Sehingga menurut dia, penyidik Polda Jabar harusnya bisa memperdalam kesaksian dari Ibtu Rudiana dan AF. Bahkan Susno 2J pun mengaku curiga pada AF. Susno 2J juga mengatakan, dalam melakukan penyidikan terhadap Peggy Setiawan, penyidik Polda Jabar harusnya kembali ke titik nol, bukan diambil dari tengah. Ia pun menyarankan agar penyidik segera memeriksa CCTV yang diamankan oleh anak buah Ibtu Rudiana. Selain CCTV, alat bukti yang seharusnya bisa dikejar polisi yakni ponsel korban dan para terpidana. Lagi-lagi Susno 2J juga meminta penyidik memeriksa AF dan Peggy Setiawan Cianjur. Meski sudah memasuki persidangan, rupanya kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyimpan banyak kejanggalan. Hal itu diungkap oleh tim hukum Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Juli 2024. Tim hukum Peggy kemudian mengungkit soal putusan Pengadilan Negeri Cirebon dengan terdakwa Rivaldi Eko Ramdhani pada 26 Mei 2017 lalu. Pihaknya juga mempertanyakan cara Eki dibawa ke flyover Desa Kepongpongan, Cirebon, usai dianiaya oleh para terdakwa. Dalam putusan Rivaldi tertulis bahwa Eki dibawa dengan cara diapit oleh DPO Dane dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki. Sementara itu, Polda Jabar sebelumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah Peggy Setiawan. DPO atas nama Dani dan Andi pun dinyatakan polisi gugur atau dihapuskan. Lantas, kini menjadi pertanyaan besar bagaimana cara Eki bisa sampai di flyover jika Dani dan Andi hanyalah DPO fiktif alias tidak ada. Tim hukum Peggy mengungkap adanya potensi dugaan rekayasa fakta kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Tim hukum Peggy juga mempersalahkan Polda Jabar yang tak mengajukan bukti alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selama ini, bukti yang diungkap Polda Jabar hanyalah berdasarkan keterangan dari para terdakwa saja. Di sisi lain, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Profesor Suhandi Cahya menyatakan bahwa DPO tidak bisa direvisi atau dianulir begitu saja. Dalam kasus Vina Cirebon 2016, Polda Jabar sebelumnya menyatakan ada 3 DPO yakni Peggy, Andi, dan Dane. Setelah menangkap Peggy, Polda Jabar merevisi bahwa 2 DPO lainnya fiktif berdasarkan keterangan para saksi. Pada sidang tersebut, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan kepada saksi soal perubahan status 2 DPO dalam kasus tersebut. Suhandi lantas menjawab, penghapusan DPO tidak bisa dilakukan begitu saja. Suhandi mengatakan bahwa status DPO bisa berubah jika orang dalam DPO tersebut sudah tertangkap
atau meninggal dunia.